Ya, halo. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang asam basa, larutan penyangga, dan juga hidrolisis ya. Jadi mungkin kita akan mulai dari asam basa terlebih dahulu yang paling sederhana. Mungkin kita mulai dari definisi dulu ya, menurut Arrhenius. Kalau menurut Arrhenius, yang disebut sebagai asam adalah segala sesuatu yang dapat melepaskan H+, ya. Mengandung H+, misal kayak HCl, HNO3, dan kawan-kawan. Kalau misalkan basa adalah yang melepas OH-, misal NaOH, KOH, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kita mungkin mau fokus di definisi ini dulu. Nah, untuk asam dan basa, kita tuh punya sebuah parameter untuk dapat mengukur kekuatan asam dan basa, yaitu pH dan pOH. Ya, pH itu biasanya power of hydrogen ya. Di mana pH itu ya merupakan skala yang sering ditemukan dalam berbagai macam ilmu ya, biologi, ya, kemudian kimia juga pakai skala pH ini gitu ya, power of hydrogen. Nah, pH ini itu bergantung sama konsentrasi hidrogennya gitu ya. Jadi pH itu memiliki sebuah rumus yaitu main logaritma hidrogen gitu ya, konsentrasi hidrogen dalam larutan tersebut. Nah, jadi kuncinya adalah kalau misalnya mau menghitung pH, kita harus menghitung konsentrasi hidrogen dalam larutan tersebut. Nah, hidrogen ini dari mana? Berarti dari asam gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu, asam ini kita harus bedakan. Karena asam itu adalah asam, ada asam kuat dan ada asam lemah gitu ya. Nah, rumus hidrogennya tuh beda untuk mencari konsentrasi hidrogen dari kedua jenis asam ini. Untuk jenis asam kuat, maka hidrogennya tuh dapat terdisosiasi sempurna ya. Jadi misal kita punya 1 mol di sini, maka ini juga 1 mol dan 1 mol, gitu ya. Maka konsentrasinya langsung bisa dihitung dengan cara ini. Jadi misal kita punya HCl 0,1 molar, maka konsentrasi hidrogennya adalah 0,1 molar juga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kita langsung masukkan rumus pH sama dengan min log 0,1 atau pH sama dengan min log 10 pangkat min 1. Berarti pH sama dengan min min 1, maka pH 1, gitu ya. Nah, karena kan log 10 itu kan 1 ya. Log 10 1. Dan logaritma punya sifat bahwa negatif bisa turun ke depan, gini kan ya. Jadi misalkan kamu punya log 10 pangkat 4, gini ya. Berarti kan 4-nya bisa turun ke depan ya. Logaritma kan punya sifat kayak gitu. Jadi 4 dikalikan log 10. Sedangkan log 10 itu 1. Maka 4 kali 1 sama dengan 4. Gini ya. Sifat dasar logaritma gitu ya. Nah, sedangkan untuk asam lemah tidak semudah ini. Karena untuk asam lemah, dia tidak terdisosiasi sempurna gitu ya. Misalnya ada HNO2. Dia ini tidak sepenuhnya terdisosiasi jadi HNO2, H plus dan NO2 min. Jadi misal kamu yang 1 mol di sini, ini mungkin belum itu 1 mol. Mungkin ya 0, something 0 mol, 0,0 something mol gitu ya. Nah, maka dari itu, untuk bisa menghitung H plusnya, kita harus mengalihkan dia dengan sesuatu ya. H plus adalah akar ketapaan ionisasi asam dikalikan konsentrasi asamnya ya. Nah, Ka ini adalah ketapaan ionisasi asam yang biasanya dikasih tahu di soal seperti itu. Nilainya bervariasi ya. Misalnya HNO2 ini konsentrasinya 0,1 molar, kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 gini ya, misal gini. Maka kita tinggal masukkan saja rumusnya. Akar 10 pangkat min 5 dikalikan 0,1, akar 10 pangkat min 6, jadi 10 pangkat min 3. Maka pH-nya min log 10 min 3, maka pH-nya sama dengan 3. Dia ternyata meskipun sama-sama 0,1 molar, ya sama-sama 0,1 molar, tapi pH-nya sangat beda. Ya, untuk asam kuat memiliki pH 1, untuk asam lemah memiliki pH 3. Dan ini membuktikan bahwa semakin rendah pH, maka semakin kuat asamnya. Ya, jadi ini untuk tingkat keasaman dan derajat keasaman. Nah, untuk apabila basa itu kan tidak memiliki H plus ya, maka aja basa itu melepasnya OH- gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu hati-hati. Jadi misal ada KOH gitu ya, KOH. Ini kan melepas jadi K plus dan OH- gini ya. Nah, berarti kalau misalkan KOH itu menghitungnya POH, bukan power of hydrogen tapi power of hydroxide gitu ya. Tuh. Jadi misalnya punya 0,1 molar. Nah, untuk yang namanya basa kuat, ini juga kita sama konsepnya ya. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Untuk basa kuat, maka konsentrasi OH-nya itu sama dengan konsentrasi basanya. Misal gini ya. Misalnya 1 mol,
Maka ini 1 mol dan 1 mol juga. Jadi sama persis, ya. Jadi pOH-nya adalah dengan rumus min log OH min, gitu. Kalau misalnya untuk basa lemah, nah mungkin konsepnya sama persis kayak asam lemah. Basa lemah itu OH min-nya adalah sebanding dengan akar tetapan ionisasi basa dikalikan basanya. Gitu ya. KB biasanya dikasih tahu. Jadi kalau misalnya basa lemah pakai KB, kalau misalkan asam lemah pakai Ka. Itu aja bedanya. Kemudian apa hubungan pH dan pOH gitu ya. Misal dikasih tahu pH, apakah kita bisa menghitung pOH? Jawabannya adalah bisa. Hubungan pH dan pOH adalah mereka berdua bergabung menjadi PKW. Nah, PKW ini dalam keadaan normal 25 derajat Celcius, maka PKW ini jumlahnya pada 14 gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dikasih tahu, misal ada pH sama dengan 2, maka pOH-nya adalah ya 12. Gitu ya. Kalau misalkan pOH 12, berarti dia tuh tidak basah, dia tidak basah. Ya, jadi sangat asam. Gitu. Oke? Jadi ini perkara asam dan basa lemah, gitu ya. Em, tapi tadi kita ngomong tentang asam basa lemah, mungkin kita juga harus mempelajari tentang klasifikasi asam dan basa, gitu ya, berdasarkan kekuatannya. Yang disebut sebagai asam kuat itu apa saja, gitu ya. Asam kuat itu ada asam non-oksi, ya asam yang tidak mengandung oksigen. Itu cuma ada 3, HCl, HBr, dan HI. Asam lainnya adalah asam oksi, mengandung oksigen, di mana jumlah oksigen dikurangi jumlah hidrogen itu harus lebih besar sama dengan 2. Misal H2SO4. Ya, kamu lihat sekarang. Jumlah oksigen 4, jumlah hidrogen 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Memenuhi syarat ini. Maka dia adalah asam kuat. Kita coba asam lain. HNO2. Ini ya. Jumlahnya 2, jumlahnya 1. Ya, 2 min 1, 1. Berarti tidak memenuhi definisi asam kuat. Maka dari itu asam nitrit disebut sebagai asam lemah dan asam sulfat disebut sebagai asam kuat. Ya. Selain dari ini, maka mereka termasuk asam lemah. Nah, kalau misalnya basa kuat gimana? Kalau basa kuat itu ada gampangannya, yaitu sebenarnya adalah basa-basa golongan 1A kecuali hidrogen ya. Kecuali hidrogen gitu ya, dan 2A kecuali berilium dan magnesium gitu ya. Sudah. Jadi yang lainnya itu termasuk kuat. Misal NaOH, kemudian ya KOH, kemudian ya Ca, Ba, Sr, dan kawan-kawan gitu ya. Seperti itu. Ya ini yang sangat umum keluar sih biasa ini ya. Jadi kalau misalnya aku mau singkat tuh biasanya karena cabas. KNaCaBaSr gitu ya, bahasa kuat. Selain dari ini termasuk bahasa lemah ya. Bahasa lemah ya selain dari ini. Jadi nilai termasuk asam kuat dan basa kuat. Dan asam lemah dan basa lemah ya berarti di luar ini semua gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, reaksi antara asam kuat dan basa kuat atau asam dan basa secara umum akan menghasilkan garam gitu ya. Jadi reaksi antara asam dan basa pasti akan menghasilkan garam dan H2O. Ini sudah pasti, sudah mutlak gitu ya. Asam apapun dan basa apapun ya. Kuat lemah, lemah kuat, kuat kuat gitu ya. Nah, jadi di sini ya konsepnya memang banyak bisa perhitungan yang kita lakukan ya gitu ya. Tuh. Kalau misalnya kita diminta untuk menghitung pH dari campuran yang terbentuk, maka ya kita harus melihat siapa yang sisa gitu ya. Misalkan ada HNO3 ditambah KOH. Nah, ini kan akan terjadi pertukaran ion ya, di mana H+ dan NO3- K+ dan OH- akan bertukar gitu ya. Jadi NO3- akan bergabung bersama K, kemudian yang H+ akan bergabung sama OH. Maka akan membentuk KNO3 ya ditambah H2O ya. Jadi membentuk garam kalium nitrat. Misal HNO3 diketahui 0,1 molar 100 mili. Kemudian KOH 0,5 molar 100 mili gitu ya. Maka tentukan pH dari ini semua. Ya berarti menurutku kita hitung dulu milimolnya berapa semua masing-masing ya. Yang pertama milimol adalah konsentrasi dikalikan volume. Berarti kan 0,1 molar dikalikan 100 mili ya.
Karena dalam mililiter, maka kita bikin dalam satuan milimol, 10 milimol. Kalau misalnya ini berarti 0,5 molar dikalikan 100 mili. Berarti 50 milimol. Gini ya. Nanti kita MBS-kan. Mula-mula bereaksi, kemudian sisa. Gitu ya. Nah, jadi mula-mula ada 10, mula-mula ada 50. Koefisien sama-sama 1, maka yang koefisiennya kecil yang jumlahnya kecil paling habis. Hasil baginya paling kecil. 10 kita bagi sama 1, hasilnya 10. 50 kita bagi dengan 1, hasilnya 50. Maka yang 10 yang habis. Ini yang habis. Ini maka ini 10, ini 10, ini 10. Ya. Ini habis, ini 40, ini 10, ini 10. Maka pH atau pOH-nya akan tergantung pada senyawa yang sisa, gitu ya. KNO3 tidak mengandung H dan OH-, maka KNO3 di sini bisa kita abaikan dulu, ya. H2O itu air biasa, air tidak mempengaruhi pH di sini dalam kasus ini. HNO3 termasuk asam kuat dan KOH termasuk basa kuat. Jadi reaksinya adalah termasuk asam kuat ditambah basa kuat, KBK. Oke, ini penting nanti buat kita bahas buffer dan hidrolisis. Gitu. Nah, sekarang sisanya adalah KOH 40 milimol. Nah, berarti bagaimana cara kita buat menghitung berapa pH-nya? Gini, KOH kan terpecah menjadi K plus dan OH-. Kalau misalnya dia 40, maka ini juga 40, karena ini koefisien 1. Maka kita bisa menghitung power of hydroxide, karena tidak ada H plus di sini. Nah, power of hydroxide ini adalah main logaritma dari OH-. Nah, konsentrasi OH- sendiri harus kita cari, gitu ya. Main log, OH- itu berarti berapa? 40 milimol dibagi dengan volume total. Volume total siapa? Kalau saya lihat sini 100 dan 100 mili. Maka volume total adalah 200 mili. Ya. Maka pOH di sini adalah main log 1/5 ya. 1/5 atau 0,2. Ya. 0,2 berarti 2 10 pangkat min 1. Ini ya. Maka pOH adalah, oke kita kerja pelan-pelan ya kayak gini. Kalau kita punya log A dikalikan B, kan jadikan log A ditambah log B. Ini merupakan sifat dasar logaritma gitu ya. Baik, di sini kita juga bisa melakukan itu. Kita punya main log 2 ditambah log 10 pangkat min 1. Gini ya. Nah, oke lanjut. Min log 2. Ini min 1-nya turun ke depan ya. Jadi min 1 dikalikan log 10. Dimana ini kan dapat diganti nilai sebagai 1 ya. Berarti kan pOH sama dengan min log 2 min 1 ya. Kita masukkan semua. Berarti min log 2 plus 1. Atau menjadi 1 min log 2. Inilah pOH-nya. Karena nilai sangat rendah, maka dia sangat basa. Bagaimana cara kita menghitung pH? Karena di pertanyaan ditanyakan pH-nya, gitu ya, pH-nya. Bukan pOH-nya. Maka kita kembalikan ke persamaan pH sama dengan 14 min pOH. Jadi 14 min 1 min log 2, jangan lupa dikurung. 13 plus log 2, gitu ya. Karena pH-nya lebih dari 7, maka dia termasuk basa. Jadi ini konsep asam kuat, basa kuat. Tuh. Kalau ada asam lemah, basa lemah gimana? Ya nggak masalah, kita cari tahu molnya, kita hitung konsentrasi asamnya, kemudian kita bisa hitung konsentrasi H plusnya dengan rumus akar Ka dikalikan konsentrasi asam. Ini untuk materi asam basa. Kemudian apa hubungannya sama buffer dan hidrolisis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya asam kuat dan basa kuat, itu pH-nya ditentukan dari siapa yang sisa gitu ya. Jadi AKBK itu pH ditentukan dari yang sisa. pH dari yang sisa. Gitu ya. Misal AK asam kuat yang sisa, maka pH-nya itu ya asam. Ya ada H plusnya. Kalau misalkan basa kuat yang sisa, itu POH ya, dia basa. Ada OH- gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada lemah sama kuat atau lemah sama lemah? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Kalau misalkan kita mulai dulu dari asam lemah dan basa kuat gitu ya. Asam lemah, basa kuat. Asam lemah itu contohnya apa? Misalkan aku punya HNO2 ya, basa kuat contohnya KOH gini ya.
Mereka bertukar ion ya. Berarti yang ini diambil yang ini. Kemudian H2O. Ini ya, gini ya. Maka jadi KNO2 ditambah H2O. Gini ya. Oke? Ini merupakan asam lemah, ini merupakan basa kuat. Jadi reaksi ini merupakan reaksi ALBK. Asam lemah basa kuat. Lah, untuk asam lemah dan basa kuat, kita tuh memiliki beberapa kemungkinan juga. Kita memiliki beberapa kemungkinan. Misalkan itu 10 milimol. Mula-mula ya. Ini basa bereaksi sisa. Kemudian yang ini tuh 10 milimol juga. Ya. Maka yang bereaksi ya 10 ya. Semuanya habis ya. 10 yang awalnya nggak ada jadi 10. Ini 10 dan 10 juga. Berarti kan tersisa cuma garamnya saja. Kalau ditanya berapa pH-nya, ya kita jawabnya mungkin ya. Lupa, yang namanya garam itu kan pasti netral ya. Iya, garam tuh biasanya netral. Kalau netral kan pH-nya di tengah-tengahnya 14 ya. Di tengah 14 kan 7 ya. Berarti pH-nya 7 dong. Gampangnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena KNO2 itu dibuat dari turunan asam lemah dan basa kuat. Nah, kita lihat di sini bahwa dia tuh memiliki ini, pengaruh dari orang tua yang terdiri dari basa kuat. Ya, mungkin juga sudah pernah aku sampaikan bahwa misalkan kayak orang tua kita tuh memiliki gen dominan ya. Ibu kita orang bule mata biru, ayah kita orang Indonesia mata hitam. Karena gen ibu kita dominan, maka anaknya kemungkinan akan membawa gen biru, mata biru. Berarti kan pengaruh orang tua kalau misalnya memang sangat kuat sekali akan terbawa ke anaknya gitu ya. Jadi meskipun ini adalah garam yang seharusnya netral, notabene netral, tetapi karena ada pengaruh dari basa kuat, maka garam ini garam tidak netral. Garam yang mengalami hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Lisis artinya pecah, hidro artinya air. Jadi pecah karena air. Ya. Sekarang coba kita lihat mekanismenya gimana. Mekanismenya gimana ya. Ada KNO2. Pertama-tama KNO2 dalam larutan itu pecah menjadi ion-ionnya. K plus dan NO2 min gitu ya. Nah, mereka ini berikatan sama air loh, masing-masing ya. Jadi baik kation maupun anionnya akan berikatan sama air. Yang K plus akan berikatan sama H2O, gini ya. Nah, H2O tuh memang sedikit mengion. Dia mengion menjadi apa? K plus dan OH min, gini ya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa berikatan sama K plus? Masa plus sama plus? Kan ya enggak ya. Jadi kan yang ini berikatan sama ini ya. Membentuk KOH ditambah H plus sisanya gitu ya. Nah, tapi karena KOH adalah merupakan basa kuat, maka dia juga terion sempurna dalam air. K plus dan OH min. Nah, sekarang siapa yang berikatan sama H plus? Ya OH min dong, ya kan? Masa K plus? Membentuk K plus dan H2O lagi. Loh, kok reaksinya berputar? Iya, reaksinya berputar terus ya. Maka dari itu, K plus dan H2O tidak dapat membentuk reaksi yang signifikan. Tidak berjalan reaksinya ya. Karena K lebih suka dalam kondisi stabil. Terjadi pertukaran kayak gini dan tidak terjadi apa-apa. Dia cuma berenang-renang bebas saja. Ya. Tidak menghasilkan produk apapun. Tidak melepas apapun. Ya, jadi pengaruh dari basa kuatnya yang K plus kationnya tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau yang NO2 min, gimana? Ditambah sama H2O gini ya. Dia jadi H plus sama OH min. Ya. Siapa yang akan berikatan sama NO2? Ya, H plus gini ya. Jadi HNO2 ditambah sama OH min. Gitu ya. Lupa, HNO2 nggak terpecah lagi jadi H plus dan NO2 min. Gini. Tidak. Ya, kenapa? Karena dia merupakan asam lemah. Tidak mengion sepenuhnya. Jadi begitu dia udah jadi HNO2, dia stay di sini. Ya kurang lebih lumayan stabil di sini lah, gitu ya. Dan melepaskan OH min lu. Ternyata dia membuat larutannya menjadi basa. Ya, jadi basa. Walah, ternyata garam KNO2 merupakan garam yang bersifat sedikit basa. Lu berapa OH min yang dihasilkan? OH min yang dihasilkan sudah pasti sebanding dengan H plus yang diambil juga sama NO2-nya dong. Ya kan? OH minnya lepas ke lingkungan, H plusnya diambil ke NO2. Berarti kan sebanding ya? Sebanding kan? Kan NO2 tuh mencuri dari H2O ya. Kalau dia mintanya butuhnya 5 mol, ya yang lepas juga 5 mol dong. Ya.
Berarti kan juga ada kontribusi dari asam lemak. Maka dari itu, kita memiliki rumus yang disebut sebagai rumus garam hidrolisis. Ya, di sini garam hidrolisis asam lemak basa kuat yang bersifat basa. Yang dilepaskan adalah OH- di sini. Ya, OH- rumusnya adalah akar tetapan ionisasi air dibagi sama Ka dikali sama konsentrasi garam dikalikan valensi garamnya, gitu ya. Valensi garamnya itu apa maksudnya? Ini jumlah anionnya di sini kan. Di sini kan yang melepaskan OH- kan siapa yang melepaskan OH-? Ini ya, yang melepas OH-. Berarti ya jumlah NO2-nya. Misal di sini NO2-nya hanya satu, karena dia kan KNO2, ya berarti dia cuma satu valensinya. Tapi kalau misalnya dia misalkan CaNO2 dua kali, ya maka valensinya jadi dua, gini ya. Jadi valensinya dua. Tapi misal dia KNO2, ini kan cuma satu aja ya. Berarti valensinya satu. KW itu apa, Pak? KW adalah tetapan ionisasi air. Jumlahnya pasti 10 × 14. Ini fix ya, sudah fix. Gitu. Konsentrasi garam ya, konsentrasi garam. Contoh, contoh aku punya eh yang lain deh ya, bukan HNO2, CH3COH ditambah sama NaOH, ini ya. Misal ini 10 milimol, ini 5 milimol, gini ya. Berarti kan ini bertukar jadi CH3COO Na ditambah H2O ya. Mula-mula reaksi sisa negatif. Oh, ini harus habis dua-duanya sih, harus habis dua-duanya. Berarti misal gini, ya. Berarti kan dua-duanya habis ya. 10 habis 10 10 10 dan 10 gini ya. Berarti kan tersisa 10 milimol CH3CONA. Misal dia nih 100 mili, dia juga 100 mili, ya. Berarti volume total 200 mili ya. Nah, diketahui Ka-nya adalah 10 min 5. Ini diketahui di soal ya, soal. Berarti berapa pH dari CH3CONA? Nah, sekali lagi CH3CONA adalah garam yang terbuat dari basa kuat. Ada pengaruh basa kuat di sini. Oleh karena itu, dia melepaskan OH-. Nah, kalau hidrolisis itu lucu. Dia OH- tapi rumusnya pakai Ka gitu ya. Seperti ini. Berarti akar 10 min 14, 10 min 5, konsentrasi garam yaitu 10 milimol dibagi 200 mililiter. Gitu ya. Berarti jadi 10 min 9, ini 1/200. Berarti ya berapa? 0,05 ya. 0,05. Atau 5 10 pangkat min 2. Ya ini angka jadi agak jelek ya. Jadi akar 5 10 pangkat min 11 gitu. Kalau mau dipaksa gimana ini? Ya bisa jadi 10 pangkat min 5,5 akar 5 sih gitu ya. Tuh. Kalau mau jadi PUH gimana? Ya agak susah nih. Ini berarti jadi min log 10 min 5,5 akar 5 gini ya. Berarti jadi 5,5 min log akar 5. Nggak masalah. Kan bisa ya berarti jadi 5,5 min log 5 pangkat setengah gini ya. Ini kan 5,5 min setengah log 5. Ya boleh juga gini ya. Gitu. POH. Kalau pH-nya berarti 14 dikurangi. Nggak masalah gitu ya. Buat teman-teman yang tahu nilai log 5 ya udah bisa diangkakan nggak masalah. Jadi ternyata POH-nya itu 5,5-an. Berarti kan pH-nya 8,5-an gitu ya. Karena kan pH 14 dikurangi 5,5 gini ya. Berarti kan jadi sekitar 8,5 ditambah setengah log 5 ya. Loh, berarti pH-nya basa ya, karena lebih dari 7. Dan ini masuk akal kan, karena kita membuktikan bahwa garam yang terbuat dari basa kuat, meskipun dia adalah garam, karena pengaruh dari orang tua basa kuatnya, dia memiliki pH lebih dari 7. Seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat seperti itu. Inilah hidrolisis ALBK atau asam lemah basa kuat. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau bikin dengan asam kuat dan basa lemah gitu ya, berarti AKBL. Saya konsepnya juga mirip gitu ya, AKBL. Nah, kalau misalnya AKBL tuh misalkan kayak
ada HCl, dan basa lemah misalkan kayak NH4OH. Jadi di sini bertukar ion. Di sini sama yang ini, gitu ya. Kemudian H sama OH, berarti H2O, gitu ya. NH4Cl ditambah H2O. Misal HCl-nya 10 juga ya, 10 sama 10. Habis ya di sini. Habis. Berarti ini kan yang terbentuk 10 ya. Ini 10, habis 10. Gini ya, gitu. Berarti di sini NH4Cl yang akan kita hitung. Nah, bagaimana konsep NH4Cl? Kalau kita lihat orang tuanya gimana? Orang tuanya asam kuat loh di sini. Orang tuanya asam kuat, dia HCl. Dan ada turunan Cl-nya ini di sini gitu ya. Jadi di sini dia tuh kalau kita logika akan melepaskan asam. Yuk kita logika, gimana caranya? NH4Cl dalam air akan melepas menjadi NH4 plus dan Cl min. Mereka semua akan bereaksi dengan air, dengan H2O. Jadi NH4 plus akan bereaksi dengan H2O. Menjadi apa? Di sini kan ada H plus dan OH min ya. Nah, sekarang siapa yang akan bereaksi sama H plus? NH4 plus. Ya sudah pasti yang negatif tuh ya. Kan yang positif kan juga nggak mau sama yang positif juga. Jadi kan jadi NH4OH ditambah H plus. Loh, ternyata dia melepaskan asam. Jadi garam ini melepaskan H plus, melepaskan asam. Gitu ya. Berapa banyak H plus yang dilepaskan tergantung dari ini. Berarti tergantung dari KB-nya. KB itu kan berarti kemampuan dia tuh bisa menerima H plus. Gitu ya. Menerima H plus atau ya menerima OH min di sini dalam arti ini. Berarti rumusnya apa di sini? Ya rumusnya adalah konsentrasi H plusnya akar KW per KB dikalikan konsentrasi garam. Ya. Jadi hitungnya sama persis kayak yang tadi. Seperti itu. Oke, ini konsep hidrolisis. Gimana kalau asam lemah dan basa lemah gitu ya? Asam lemah dan basa lemah berarti mereka tuh mengalami hidrolisis sempurna. Dua-duanya mengalami hidrolisis, ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, gimana cara kita menghitungnya? Karena kan ya misalnya, kita kasih contoh deh. HNO2 ditambah NH4OH. Kan jadi NH4NO2 ya. Ditambah sama H2O. Ini kan dua-duanya mengalami hidrolisis ya. NH4-nya tambah H2O. Dia kan NH4OH melepas H plus yang NO2 jadi HNO2 tambah OH min ya. Loh, terus gimana kalau misalnya kayak gini H plus dan OH min? Kita menghitungnya gimana? Kalau misalnya untuk hidrolisis sempurna kayak gini ALBL ini hidrolisis sempurna. Di sini kita tidak perlu menghitung konsentrasi dari mereka. Kita cukup menghitung dari konstanta tahapan ionisasinya. Jadi kalau misalnya H plus dia itu adalah KW dikali KA per KB. Kalau kamu menghitung dalam bentuk OH min juga boleh. Jadinya KW KB per KA. Sama saja gitu ya. Jadi hidrolisis sempurna cukup pakai rumus saja. Tidak memperhitungkan konsentrasi garam dan valensi ya. Gitu. Oke. Terakhir perkara larutan penyangga atau buffer. Untuk bab ini. Larutan penyangga. Ya, untuk lautan penyangga itu apa ya? Nama aja menyangga gitu ya, penyangga. Berarti kan ingin menstabilkan sesuatu. Ya sama kalau misalnya kita membuat tiang bangunan gitu ya, tiang bangunan yang menyangga bangunan, tiang penyangga itu kan tujuannya untuk menstabilkan bangunan itu. Sehingga kalau misalnya kita dorong, ya bangunan itu tetap stabil. Ya, tapi kalau misalnya didorongnya terlalu kebangetan, misalnya gempa bumi, ya tentu saja bangunannya juga akan tetap runtuh, gitu ya. Nah, tapi penyangga ini akan bisa mempertahankan pH itu dengan range tertentu, gitu ya. Bagaimana cara kerja larutan penyangga? Larutan penyangga harus ditemani oleh dua komponen, yaitu komponen asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Ya, contohnya seperti apa? Asam lemah dan basa lemah dengan garamnya. Misal asam lemah, berarti CH3COH. Garam yang terbentuk apa di sini? Untuk menemani dia, misal CH3CONA. Kalau basa lemah, misal kayak NH4OH. Garamnya apa? Misalkan kayak NH4Cl ya. Dengan adanya komponen-komponen ini, maka mereka mampu bekerja sama dalam menjaga keseimbangan pH.
Tuh, oke? Dua-duanya harus ada. Jadi kalau misalkan satu habis, maka tidak bisa menjaga keseimbangan lagi. Ya. Biasanya mereka temukan dalam reaksi apa? Ya, biasa temukan dalam reaksi misalkan kayak asam lemak tambah basa kuat gitu ya. Aku kasih contoh. CH3COH ditambah sama NaOH. Mereka kan menjadi CH3CONA ya, tambah H2O. Misal CH3CO-nya 10 mol ya. Yang ini 5 mol. Gitu. Berarti kan yang habis adalah 5 mol. Ini habis, ya kan ini habis. Kita kotai ini jadi 5, ini sisa 5, ini 5, ini 5 juga. Ya. Maka yang tersisa adalah ini dan ini. Nah, mereka berdua akan membentuk sistem yang disebut sebagai buffer asam. Kenapa kok buffer asam? Karena yang sisa adalah asam lemah ya. Ya, basa kuatnya habis. Di sini, maka pH-nya itu akan stabil. Ya, lumayan stabil. Dan kita akan dapat menghitung rumusnya. Dengan cara apa? Dengan rumus H plus sama dengan Ka, tahapan ionisasi asam, dikalikan mol asam, dibagikan mol garam. Atau juga mau kamu bikin jadi Ka, asam bagi garam juga boleh. Gak masalah, itu konsentrasi atau mol sama saja. Ya, jadi kalau misalnya di sini, misal Ka-nya itu kan diketahui 10 pangkat min 5, gitu ya. Berarti H plusnya adalah 10 pangkat 5 dikalikan mol asam kan adalah 5, mol garamnya juga 5. Coret, berarti H plusnya 10 min 5. pH-nya 5. Gitu ya. Jadi mekanismenya gimana tapi? Kok bisa CH3COH dan CH3CONA itu menjaga keseimbangan basa gitu ya. Ini kan mungkin menarik ya bagi beberapa orang gitu ya. Kok bisa asam lemak sama garam itu menjaga keseimbangan pH? Misal, dalam wadah itu kamu punya sistem seperti ini ya. Oke? Nah, dapat menyeimbangkan keseimbangan pH itu kan berarti mereka tuh bisa tahan dari serangan asam dan basa gitu ya. Jadi misal nih, ini tuh kita tuh sering kali menemukan dalam skenario sehari-hari sebetulnya ya. Karena menjaga keseimbangan pH itu kan penting bagi apa ya? Bagi banyak komponen makanan, minuman, obat-obatan gitu ya. Misal kamu punya obat sakit mah, masa iya kita mau obat sakit mah kita pH-nya berubah? Nanti kan saat kita sakit mah ya obat sakit mah tidak dapat mempertahankan pH-nya gitu ya. Atau misal kita punya makanan kaleng, buah-buahan kaleng, tentu saja kita mau pH-nya tuh tetap segitu gitu ya. Tidak berubah-ubah. Misal di sini kita punya acar gitu ya. Acar itu kan ditambahkan asam cuka. Nah, dalam asam cuka kita juga bisa menambahkan garam acar. Yang kadang juga mengandung natrium asetat gitu ya. Mengandung ini. Nah, sekarang misalkan kamu sudah menyimpan acar dalam wadah gini ya. Terus temanmu tuh nakal sama kamu. Temanmu ingin menambahkan skenario 1 ya. Temanmu ingin menambahkan NaOH ke dalam acarmu untuk membuat kamu kebasaan, kepahitan. Nah, sekarang dari dua ini, siapa yang kira-kira akan bereaksi dengan NaOH? Kita lihat di sini sudah mengandung Na. Tentu saja CH3CONA tidak akan bereaksi dengan NaOH. Maka asam asetatlah yang akan mengorbankan dirinya di sini. Ya, membentuk apa? Membentuk natrium asetat lagi, tambah H2O. Jadi asam cuka di sini melindungi kamu dari serangan NaOH temanmu, ya kan? Skenario 2, ya. Temanmu memrosini kamu, tapi kamu ditambahin asam sekarang gitu ya, biar kamu mati keasaman. HCl, ya di sini sudah ada H, di sini juga sudah ada H. Maka kan yang bereaksi bukan yang itu kan, bukan yang asam asetat, tapi yang CH3CONA, ya. Nah, ini reaksinya menghasilkan apa? Ini bertukar ion ya. Gini, yang ini bertukar sama ini. Menghasilkan CH3COH dan NaCl. Ya, yuk. Ini jadi situ lagi. Kalau kamu lihat ya. Jadi kan terbentuk CH3COH lagi. Ya, ternyata pada akhirnya mau ditambah asam atau tambah basa, sistem ini mampu melindungimu dari entah serangan basa atau serangan asam. Maka itu buffer membutuhkan keberadaan dua-duanya, gitu ya. Yang disebut buffer asam, maka yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya. Yang disebut buffer basa berarti AKBL, gitu ya. Berarti basa lemah yang sisa, gitu ya. AK
Misal HCl ditambah NH4OH. Gini. Jadi kan jadi NH4Cl ditambah H2O. Gini ya. Berarti di sini tergantung yang sisa siapa kan? Misalnya ini 10, ini 20. Maka kan ini yang habis ya. 10 dan 10. 10 habis, sisa 10. Berarti dua ini yang membuat sistem buffer. Karena yang sisa adalah basa, maka membentuk sistem disebut sebagai buffer basa. Ya, berarti rumusnya apa? OH min. Tapi dikalikan basa dibagi garam. Seperti itu, oke? Kalau ALBL gimana? Juga bisa menghasilkan buffer gitu ya. Kalau ALBL, misal ada CH3COH ditambah sama NH4Cl gitu ya. Dia juga sama gitu ya. Misalnya ini kan NH4OH, sorry. Jadi CH3, sebentar. Asam sama basa. Bisa ya? Aku jarang pernah lihat sih kayak gini ya. Amonium asetat ditambah sama H2O, gini ya. Nah, berarti ya kalau misalnya ada salah satu yang sisa akan membentuk buffer dengan yang ini. Dia misal yang ini. Tergantung yang sisa juga asam atau basa. Gitu ya. Nah sekarang inti dari pelajaran ini, kalau misalnya kita mau rangkumkan ya. Misal ada asam kuat ditambahkan basa lemah. Atau ya yang lebih gampang ALBK aja deh. Ada asam lemah ditambahkan basa kuat ya. Misal CH3COH ditambah sama NaOH. Ada beberapa skenario. Skenario 1 itu adalah asam lemah yang sisa. Asam lemah yang sisa, maka dia membentuk sistem buffer asam. Di mana konsentrasi H+ yang kamu hitung. Maka nanti jadi pH, yaitu Ka dikalikan konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Ini ya. Skenario 2. Ya. Basa kuat yang sisa. Kalau basa kuat yang sisa, nah, basa kuat yang sisa itu berarti OH- itu sangat kuat sekali. OH- itu akan menutupi ya. Menutupi faktor-faktor pH lain. Dia akan jadi yang sangat dominan sekali di sini. Jadi anggap aja kayak gini loh. Kamu mau melempar seember garam ke dalam lautan. Apakah konsentrasi garam di dalam embermu perlu dipertimbangkan? Kelihatannya tidak perlu ya, karena di lautan itu jelas sekali bahwa ya konsentrasi garamnya pasti sangat tinggi. Maka dari itu, ada OH- di sini, kamu mau menambahkan apapun yang lain itu sudah ya lemah lah. Ini kan asam lemah itu ya. Mau sisa yang asam lemah, mau sisa yang garamnya, mereka kurang kuat buat menutupi basa kuat. Karena basa kuat itu kuat banget. Jadi yang perlu kamu hitung cuma OH- saja dari basa kuat. Ya. Tuh. OH- dari basa kuat. Jadi ya, mau basa kuat dibagi volume total. Ya, dikalikan valensi. Jadi misal ada CaOH2. Jangan lupa berarti ini dikalikan 2. Kalau misalnya cuma NaOH, ini mah 1 saja. Ya. Skenario terakhir berarti skenario 3. Yaitu semua habis. Kalau semua habis, berarti akan membentuk garam hidrolisis. Ya. Nah, garam hidrolisis dari orang tua siapa? Dari orang tua basa kuat. Ya di sini, basa kuat. Maka karena orang tuanya basa kuat, maka garam hidrolisis basa. Ya. Jadi rumusnya apa? OH- akar KW per Ka dikalikan konsentrasi garam. Ya. Jadi inti dari pelajaran ini apa sebenarnya? Inti dari pelajaran ini itu adalah kita menghitung MPS-nya dulu. Setelah kita menghitung MPS, maka kita mencari tahu siapa yang sisa. Setelah kita mencari tahu yang sisa, kita menghitung konsentrasi H+ atau OH- dari rumus yang sudah diketahui. Seperti itu ya. Jadi ini video pengantar untuk asam basa, buffer, larutan penyangga, dan hidrolisis. Untuk video perhitungan dan contoh soal yang mungkin lebih sulit akan ada di video lain. Jadi thank you dan ya good luck.